Halo, selamat malam teman-teman ngerti saham. Jumpa lagi bareng Mince Friska. Jangan bosen-bosen di Sabtu dan Minggu ini karena edisi agak long weekend ya. Jadi kita tetap bisa live buat emang long weekend ya. Buat belajar berfaedah ada ya, weekend berfaedahnya nih. Nah, kali ini kalau kemarin kita udah bahas zakat saham, kali ini kita bahas tentang satu topik yang sangat menarik banget ya menurutku, tentang value investing. Dan yang kita undang ini ada Mas Teha ya. Mas Teha ini udah kayak udah saya anggap kayak kakak sendiri nih Mas Teha, karena udah senior. Dulu zaman saya awal-awal mulai berinvestasi di pasar modal, saya juga banyak belajar dari blognya Mas Teha ya, Mas Teguh Hidayat. Teman-teman kalau mungkin pernah baca atau yang belum tahu, itu teguhhidayat.com. Itu dari zaman saya masih maba, masih mahasiswa baru dan baru mulai terjun, itu Mas Teh udah ada gitu. Jadi ini panutan banget. Semoga juga bisa jadi panutan teman-teman lain nih dalam hal investing, khususnya di value investing ininya. Oh sebentar, kita ketik judulnya dulu ya teman-teman ya. Value investing. Oke, kita print post. Minca coba undang Mas TH dulu sebentar ya. Kita undang Mas TH. Apakah sudah hadir? Nah, Mas TH sepertinya sudah live. Kita invite dulu ya. Teguh untuk accept. Sebentar ya. Kita sedang menunggu Mas Teguh untuk accept. Nah, ini dia nih. Selamat malam Mas Teguh. Selamat malam. Gimana kabar Mas? Ini kayaknya jadi kepotong nih kameranya Mas Teha nih. Enggak. Bentar. Saya lagi atur ini. Malam ini baru pertama kali, jadi saya juga masih Gak apa-apa Mas. belajar. Gak apa-apa. Santai, kita kan mau ngobrol-ngobrol santai aja nih. Iya. Tapi ini udah cukup ya? Segini udah cukup bagus ya? Udah cukup. Okay. Yeah. Mas Teha gimana kabar Mas? Ini long time banget kita nggak bersua nih. Iya. Saya ini lagi di rumah ibu saya di Cirebon. Oh, jadi, lagi mudik nih. Iya, lagi mudik, terus ya mungkin nanti baru akan pulang agak lama, jadi ya lagi santai aja di sini. Iya. Ibu saya lagi Kayaknya kalau Mas Teha mah investor tiap hari santai kayaknya Mas. Ya enggak juga, tetap harus ada meeting segala macam. Cuman kalau udah akhir tahun ya bawaannya males ya, jujur aja. Jadi Jadi pengennya pulang, terus ya relax. Seperti sekarang saya lagi relax di rumah aja, nunggu ibu saya pulang, terus baru selesai makan, dan ya sekarang kita lagi live sama Friska seperti itu. Oke. Nih jujur seneng banget nih Mas TH akhirnya pertama kali live, dan live-nya langsung bareng aku ya. Karena selama ini kayaknya memang Mas TH kan jarang, bukan jarang lagi, nggak pernah gitu untuk sharing-sharing di live IG. Nah kali ini spesial banget nih teman-teman ngerti saham. Kebanyakan teman-teman ngerti saham ini pemula Mas ya, kebanyakan masih yang baru terjun, dan kebanyakan itu investor angkatan corona ini Mas, baru terjun pas pandemi. Gitu. Nah kita ngobrolin tentang value investing, tapi sebelum kita ngobrol tentang value investing, mungkin boleh sedikit Mas Teha cerita tentang pengalaman ya, sejak kapan sih Mas Teha ini terjun di pasar modal, menjadi investor. Boleh mungkin cerita-cerita sedikit ke teman-teman di sini Mas. Ya, jadi sebagian besar sih sudah sering saya ceritakan ya, jadi di buku, di blog saya itu di teguhhidayat.com, seperti itu. Ngomong-ngomong, suara saya cukup kedengeran ya, Rizka? Cukup. Mungkin agak mundur dikit kali Mas ya, agak biar kelihatan. Nah, sip. Oke. Ya, kalau pengalaman sih dari tahun 2009. Jadi ketika itu karena kebetulan memang pekerjaannya di bidang itu ya. Jadi bos saya dulu bukan sekuritas, bukan aset manajemen, tapi lebih ke konsultan. Dan bos saya dulu namanya Pak Yosef, dan
saya sebenarnya actually salah satu karyawan pertama beliau waktu itu. Jadi Oke. sangat beruntung sebenarnya. Kenapa? Karena Pak Yosef ini suka ngajar. Iya. Karena saya karyawan pertama, jadi kerjanya itu bukan kerja, tapi malah belajar gitu loh. Nah, belajarnya soal apa? Sebenarnya bukan bicara soal investasi saham Iya. retail, tapi lebih ke apa ya? Apa namanya? Investasi tapi dari sudut pandang institusi. Institusi. Oke. Jadi bukan investasi retail. Jadi kalau misalnya ada, saya sebut aja ya nama-namanya itu, JP Morgan, Oke. Barclays, Citigroup. Jadi lembaga-lembaga yang besar dari Amerika, dari Eropa masuk ke Indonesia, itu konsultasinya itu ke perusahaannya bos saya itu, ke Pak Yosef. Wow. Jadi sebenarnya, jadi bos saya Pak Yosef itu, beliau itu dulu kuliahnya itu di Berkeley di Amerika Serikat. Jadi pulang ke sini kemudian beliau bikin perusahaan sendiri. Jadi level-levelnya itu sama seperti mungkin siapa itu, Pak Gita Wirjawan, terus siapa itu, Erick Thohir, seperti itu. Yeah. Tapi beliau ya, bukan saya. Saya cuma karyawannya gitu loh. Seperti itu. Tapi saya belajar tentang merger, akuisisi, ya, valuasi saham segala macam. Dari situlah kita diajar investasi itu benar-benar langsung dari sisi fundamental. Okay. Kalau lembaga-lembaga besar itu masuk ke Indonesia, ya mohon maaf ya, nggak ada itu lihat grafik segala macam, nggak ada. Mereka ya lihatnya laporan keuangan, ya. Lihatnya kemudian apa namanya, manajemennya siapa, kinerja perusahaan bagaimana, outlook ke depan bagaimana, dan jangka panjang. Jadi ya dari situ, karena apa namanya, didikannya seperti itu, ya makanya saya jadinya apa, mendalaminya fundamental. Waktu itu belum kenal istilah value investing, itu belum mengenal. Tapi intinya adalah fundamental. Nah, lebih dalam lagi kemudian ya sama bos saya juga itu. Apa, coba kamu belajar. Sebenarnya waktu itu juga belajarnya bukan langsung siapa itu namanya Warren Buffett, enggak. Dulu saya diajarinya itu sama JP Morgan. Jadi tokoh yang JP Morgan itu kan sekarang nama bank, ya, nama bank terbesar di Amerika Serikat. Tapi kan itu nama orang juga sebenarnya. JP Morgan itu tuh salah satu orang terkaya di Amerika Serikat pada abad ke-19. Jadi ini orang yang benar-benar senior sekali, sebelum ada Benjamin Graham, sebelum ada Warren Buffett, sebelum ada kita semua, ada orang namanya JP Morgan. Nah, JP Morgan ini, ya dia pekerjaannya seperti itu. Dia ambil alih perusahaan senilai sekian, tapi pada harga yang murah. Lalu kemudian dia kembangkan, dia jadikan perusahaan besar, lalu go public. Lalu ada lagi saya belajar namanya itu Andrew Carnegie, segala macam. Jadi orang-orang kaya nggak cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Dan bukan hanya sekarang ini, tapi sejak zaman dulu. Gitu. Nah, jadi banyak belajar sejarah. Seperti itu. Makanya saya juga istilahnya ketika mempelajari laporan keuangan, kuncinya adalah track record, saya bilang. Jangan langsung percaya sama perusahaan yang bagus, tapi kita harus lihat dari latar belakangnya seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Jadi kemudian ya saya belajar sendiri tentang menghitung, bukan menghitung, menilai apakah perusahaan ini layak investasi atau tidak. Kemudian kalau layak, harga wajarnya berapa, segala macam. Nah, barulah dari situ saya belajar lagi tentang value investing. Dari Warren Buffett segala macam. Pada bulan Februari tahun 2010, saya membuka rekening pertama saya waktu itu di Securitas. Wah. Seperti itu. Oke. Oh, keren banget. Malah berangkatnya dari, kalau bisa aku bilang sih keren ya, maksudnya berangkat dari sosok tadi yang berat-berat sebenarnya gitu. Iya, justru dari yang berat-berat dan sifatnya udah institusional, akhirnya malah Mas TH jadi belajar banyak dari situ. Wah, ini menarik banget, karena aku masih ingat banget dulu zaman aku awal-awal mulai belajar saham itu dari blognya Mas TH juga awal-awal baca. Zaman dulu kan masih sedikit kayaknya orang-orang yang sharing tentang
ilmu pasar modal saham. Nah, salah satunya nih Mas Teh itu panutan saya banget lah. Nah, Mas, kemudian Iya. kalau dilihat dari pengalaman udah ya cukup lama memang, tapi ada nggak hal yang paling mungkin pelajaran atau hal yang paling berharga selama pengalaman Mas TH satu dekade ini, bahkan sebelumnya udah sempat bekerja di bidang pasar modal, itu kira-kira apa Mas TH? Pengalaman saya adalah salah satu tantangan terbesar dalam berinvestasi itu adalah melihat jauh ke depan. Jauh ke depan. Jadi gini, sebenarnya sangat normal. Kalau misalnya kita beli saham hari ini, lalu besok lihat lagi gitu kan harganya apakah naik atau turun. Minggu depan dilihat lagi, bulan depan dilihat lagi seperti itu. Kadang-kala ya setiap dari pagi sampai sore seperti itu. Semua orang melakukannya, termasuk saya dulu. Tapi dulu ya seperti itu. Tapi jadi gini, sebenarnya begini. Tadi saya sudah jelaskan bahwa kalau investor-investor institusi yang besar-besar itu, yang jutaan dolar, yang miliaran dolar, kalau mereka akuisisi perusahaan, ya mereka kan tidak trading ya, tidak beli saham. Sebenarnya mereka ada trading juga sih. Mereka ada beli perusahaan, lalu ada exit strateginya. Jadi kalau udah beberapa tahun nanti dijualnya bagaimana seperti itu. Jadi tidak melulu untuk benar-benar di hold selamanya seperti itu. Tapi sesingkat-singkatnya jangka waktu holding mereka itu biasanya 5 tahun. 5 tahun. Nah, saya bilang kalau misalnya untuk ukuran retail nggak usah 5 tahun lah, 1 tahun aja itu kita bisa sudah satu langkah lebih maju bisa dibilang seperti itu sebagai seorang investor ya. Dan itu actually pelajarannya saya dapat banget itu di tahun 2020 ini. Friska tentu masih ingat bulan Maret ya, waktu IHSG crash, iya kan? Itu saya setengah mati ngasih tahu ke member-member, ke orang-orang, ke teman-teman saya, nanti juga pasar akan rebound. Kita posisinya nyangkut, ya. Bapak nyangkut, sama, saya juga nyangkut. Dan nyangkutnya itu nggak sedikit, gede. 40% kita rugi waktu itu. Luar biasa. Dan maksud saya, hari ini kan ya, kita dananya nggak seperti 10 tahun yang lalu, gede Friska. Jadi ketika saya bilang rugi 40% secara rupiah itu sebenarnya pusing kita lihatnya itu. Tapi ketika semua orang ya hanya melihat besok IHSG turun lagi, besok IHSG turun lagi. Saya bilang, coba kita lihatnya jauh ke depan. Coba kita lihatnya jauh ke depan. Jangan lihat, bahkan jangan hanya lihat tahun 2020 ini saja, lihat 2021. Saya tidak ngalamin tahun 2008 itu bagaimana. Saya tidak tahu rasanya seperti apa. Karena saya baru belajarnya 2009. Ya. Tapi kenyataannya adalah ketika crash di tahun 2008 itu, 2009 pasar naik lagi. Seperti itu. Betul. Friska, saya kasih tahu, hari ini gampang bilang bahwa pasar akan baik-baik saja. Karena IHSG-nya sudah naik. Iya. Ya. Hari ini IHSG sudah 6 ribuan. Tapi waktu bulan Maret itu, luar biasa. Waktu IHSG masih di 3.900, masih di 4.000, luar biasa. Saya bilang sama semua orang, lihatnya jauh ke depan. Saya nggak bilang 5 tahun, 1 tahun. 1 tahun saja. Nggak akan IHSG akan di sini terus. Ini justru kesempatan. Kalau memang punya duit, beli. Kalau nggak punya duit, karena duitnya udah masuk semua dan nyangkut, hold saja, saya bilang. Waktu itu. Sekali lagi, kalau sekarang gampang bilang bahwa oke, pasar udah recover. Dulu enggak. Dan itu ketika saya bilang dulu tuh nggak ada 1 tahun yang lalu. Bulan Maret, waktu IHSG crash seperti itu. Saya kira itu pelajaran berharga dan itu yang akan saya share juga sebenarnya nanti ke anak saya kalau nanti dia sudah mulai masuk pasar modal juga. Sekarang dia masih kelas 1 SD. Tapi saya akan ceritakan kalau dia nanti udah masuk gitu. Nanti bentar lagi pas udah 17 tahun langsung ya. Iya, kamu yang kamu alami hari ini tuh nggak ada apa-apanya. Dulu Papa pernah ngalamin gitu seperti itu. Oke, oh, keren. Ini denger ceritanya jadi memang lebih semangat lagi nih tentang optimisme lah untuk pasar modal kita. Nah, Mas TH,
kita nyinggung sedikit tentang value investing karena kan memang dari awal aku tahu pun Mas Hani sosok salah satu senior value investor lah di Indonesia. Nah, value investing ini banyak pemula yang mereka belum begitu memahami sebenarnya secara sederhana value investing ini seperti apa, Mas? Mungkin dari pengertian atau mungkin aspek-aspek yang lainnya seperti itu. Ya, kalau dijelaskan secara komplitnya sih ya butuh satu buku ya untuk menjelaskan itu semua seperti itu. Secara Tapi kalau ringkasnya. misalnya ya secara ringkasnya ya sebenarnya saya yakin teman-teman juga sudah sering mendengarnya ya. Jadi beli perusahaan atau beli barang senilai Rp1.000 tapi pada harga 400 seperti itu. Nah, cuman kan balik lagi, bagaimana kita tahu perusahaan itu nilainya 1.000? Ngitungnya bagaimana? Nah, ada dua hal sebenarnya, ya nilai aset hari ini dengan nilai aset di masa yang akan datang. Nilai aset hari ini ya berarti ekuitas perusahaan. Dibagi dengan jumlah saham beredar dapat namanya nilai buku atau book value, ya kan? Nah, nilai yang akan datang ya akumulasi laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Kalau perusahaan dalam 5 tahun terakhir, contohnya gini, perusahaan asetnya saat ini Rp1.000. Nilai bukunya ya, nilai buku per lembar sahamnya Rp1.000. Kemudian total laba bersihnya dalam 5 tahun terakhir itu adalah Rp1.000 juga. Nah, itu kita bisa katakan berarti nilai intrinsiknya kurang lebih ya. Jadi nilai intrinsik ini juga selalu perkiraan, tidak pernah ada angka pastinya. Seperti itu. Tapi kita bisa katakan kurang lebih nilai intrinsiknya adalah 1.000 ditambah 1.000. Jadi nilai aset saat ini dengan akumulasi laba 5 tahun yang akan datang. 5 tahun saja, jadi jangan lebih lama dari itu. Berarti nilainya total Rp2.000. Berarti nilai wajarnya PBV-nya itu 2,0. Which is kalau kita beli pada harga PBV 1,5, 1,2, apalagi di bawah 1, 0, dan makanya kalau Friska tahu ya, waktu dari kemarin waktu pasar crash, IHSG crash, saya itu kan masih ada beli saham-saham yang mainstream bahasanya, seperti Sampurna, BNI, segala macam. Tapi begitu pasar mulai recover, saya mulai switch ke saham-saham yang PBV-nya 0, semua. Batu bara, properti, seperti itu. Ya terbang itu. Ya saham-saham yang blue chip juga naik ya. Tapi yang 0, ini luar biasa kenaikannya. Kenapa? Friska bisa bayangkan. Perusahaan itu asetnya ada, aset bersihnya ada. 1.000 contohnya. Perusahaannya juga masih menghasilkan. Dalam 5 tahun terakhir itu ada track recordnya. Katakanlah yang tadi saya bilang, nilai aset dia 1.000, dalam 5 tahun terakhir dia menghasilkan total Rp1.000 juga. Sehingga dalam 5 tahun ke depan harusnya dia menghasilkan Rp1.000 juga. Tapi harga sahamnya cuma 500. Iya kan? Berarti nilainya 2.000, tapi kita beli pada harga 500 saja. Nggak usah dia naik ke 2.000, dia naik ke 1.000 saja, kita udah naik, udah cuan double. Iya, seperti itu. Jadi sebenarnya ada hitung-hitungannya kenapa saham-saham tertentu naik tapi tidak banyak, tapi saham lain naiknya banyak, seperti itu. Kalau dalam value investing, konsep dasarnya kurang lebih seperti itu. Jadi yang kita lihat aset dia saat ini, akumulasi laba bersihnya dalam 5 tahun terakhir, di total berapa, kalau kita bisa beli sahamnya pada harga lebih rendah dari nilai totalnya tersebut, itulah value investing. Oke, nah sederhananya seperti itu ya teman-teman ya. Semoga udah mulai tercerahkan nih tentang value investing itu seperti apa. Sebenarnya sangat menarik, dan yang lebih menarik lagi aku kepo juga, kenapa sih Mas TH dari awal ya memutuskan untuk menjadi seorang value investor? Karena yang aku lihat nih ya dari teman-teman ngerti saham itu hampir semua pemula itu rata-rata mereka pengennya trading, jadi trader kayak gitu. Apa yang membuat Mas TH ini tertarik sekali gitu dan memutuskan jadi value investor? Itu terkait balik lagi ke pengalaman saya ketika saya pertama kali belajar saham waktu di tahun 2009. Jadi kan tadi sudah saya sampaikan ya bahwa klien-klien dari bos saya, klien-klien dari Pak Yosef, ketika mereka investasi dalam jumlah besar di sini, Friska, saya pernah lihat loh,
Jadi ada satu kliennya bos saya itu dia bukan negosiasi, dia minta saran tentang satu perusahaan yang akan mereka akuisisi senilai 2 triliun rupiah. Wow. Dan itu jumlah yang ya jangankan saat itu gede banget. Ya sekarang juga masih gede ya. Iya. Dan apa namanya? Ya dan mereka tidak main-main. Tidak katakanlah berniat beli. Tetap ada, sekali lagi saya katakan, tetap ada exit strateginya. Jadi setelah perusahaan senilai 2 triliun itu dibeli, nanti 5 tahun kemudian mereka jual, mudah-mudahan bisa dijual dalam ada harga 5 triliun. Jadi kan ada keuntungannya. Seperti itu gitu ya. Nah, dari situ saya tuh merasa apa ya? Jujur aja Friska. Melihat bapak-bapak, waktu itu kan saya masih sangat muda. Usia saya waktu itu masih 23 tahun. Ya. Saya masih anak muda yang nggak ngerti, masih culun dan segala macam. Tapi ngelihat bapak-bapak pakai baju rapih, keren sekali seperti itu, dan mereka pembicaraannya juga tampak sangat high class seperti itu gitu ya. Saya pengen seperti mereka. Saya pengen beli perusahaan. Tapi saya nggak punya duit. Ya. Nah, tapi saya ngomong sama bos saya itu. Ya kamu, dan apa kata bos saya bilang waktu itu? Ya kamu pikir mereka-mereka yang sekarang punya duit itu dulunya langsung pakai duit gede gitu? Enggak. Mereka juga dulunya karyawan. Mereka juga dulunya nggak ngerti apa-apa. Tapi mereka belajar. Kalau kamu pengen seperti mereka, ikuti cara mereka. Kalau kamu pengen investasi, lihat laporan keuangannya. Bukan pakai cara yang lain, kata dia. Seperti itu. Jadi dari situ sebenarnya motivasinya. Dan hari ini actually, meskipun saya katakanlah belum seperti mereka yang mainnya sudah ratusan juta dolar ya, tapi sudah separuh jalan dibanding 10 tahun yang lalu. Itulah kenapa saya bukan tidak tertarik. Sekali lagi value investing itu jangan dibayangkan beli saham lalu hold forever. Nggak selalu seperti itu. Ya, eventually kita akan exit. Ya. Tapi jangan dibayangkan beli hari ini jual besok. Tidak. Hold-nya agak lama. Jadi sebenarnya kita trading juga. Tapi kalau kita bicara investasi yang serius, dana yang besar, dan juga pengendalian risiko yang hati-hati, karena ini dana yang besar seperti itu, ya tentu saja kita tidak bisa hanya sekedar melihat chart segala macam. Kita harus mendalami perusahaannya. Kita harus hati-hati seperti itu. Dan meskipun 10 tahun yang lalu saya beli saham itu hanya 1 juta, 2 juta, tapi oleh bos saya sudah ditanamkan mental seperti itu. Meskipun kamu mainnya dananya kecil, tapi kalau kamu pakai cara yang seperti pakai cara seperti mereka yang sekarang mainnya dana besar, nanti lama-lama dana kamu juga akan menjadi besar. Kalau mental kita sudah mental besar, kita akan jadi besar dengan sendirinya. Kurang lebih seperti itu, Rizka. Oke, keren. Ini jadi teman-teman juga pasti jadi termotivasi nih. Nah, Mas menyinggung soal masih value investing juga pastinya. Hal-hal apa sih, maksudnya hal-hal penting apa saja gitu bagi Mas TH yang sekiranya nggak boleh terlewatkan gitu untuk memutuskan beli suatu saham? Karena mungkin ada beberapa orang yang aku tanya, oh mereka prioritasin tentang cash flow atau mungkin yang lainnya. Nah, kalau dari versi Mas TH selama pengalaman ini apa Mas hal-hal yang nggak boleh skip sama sekali nih? Ada 3 hal. Sebenarnya ada banyak, tapi kalau misalnya disingkat ya, dipadatkan ada 3 hal. Yang pertama itu ini istilahnya Warren Buffett sebenarnya. Earning power. Earning power. Kemampuan perusahaan untuk mengenerate laba bersih ya. Cash flow sebenarnya tidak masalah. Jadi yang penting adalah perusahaan memang ada kelihatan gitu dia bayar dividen. Sorry bukan bayar dividen, menghasilkan laba ya. Labanya itu ya besar atau tidaknya kan dilihat dari ROE ya, return on equity. Minimal 15% lah setiap tahun dan konsisten. Jadi antara 15% atau 20% syukur-syukur lebih tinggi dan itu konsisten. Kalaupun misalnya pada tahun tertentu dia turun tapi ada penyebabnya. Misalnya memang di tahun itu tuh lagi ada resesi gitu. Jadi bukan kesalahan perusahaan. Itu. Saya cenderung melihat track record dibanding prospek. Jadi meskipun perusahaan
dikatakan prospeknya bagus atau bagaimana, tapi track recordnya tidak ada, saya tidak tertarik. Yang kedua, perusahaan yang punya power of brand, kekuatan merek, kekuatan branding seperti itu. Jadi produk-produknya itu dikenal oleh masyarakat, itu juga lebih disukai daripada perusahaan yang tidak populer. Jadi perusahaannya itu dia punya nama dan dia punya merek produk seperti itu. Ya sudah pada hafal lah misalnya perusahaan-perusahaan kayak Indomie, Indofood, seperti Unilever seperti itu. Tapi tidak cuma mereka ya, banyak juga perusahaan-perusahaan kecil yang sahamnya jarang orang lihat tapi sebenarnya punya merek gitu. Adira contohnya itu kan dia punya merek seperti itu. Kemudian apa namanya? Yang ketiga ya, yang terakhir dan ini sekaligus yang paling penting adalah manajemen. Manajemen. Dan ini ya susah-susah gampang ya karena kalau di Indonesia agak susah. Kalau kita dengar grup-grup tertentu itu rasanya mereka jarang yang benar-benar kadang perusahaannya bagus tapi tidak berpihak gitu kepada kita sebagai pemegang saham retail segala macam. Itu bisa, tapi itu bisa dipelajari. Nah, kalau misalnya tiga-tiganya sudah memenuhi ya, track record kinerjanya ada, earning power-nya bagus ya, power of brand-nya bagus, dan manajemennya bagus, ya kita tinggal hitung harga wajarnya, kalau cocok kita beli. Kurang lebih seperti itu. Oke. Friska, sebentar. Saya ke toilet dulu sebentar, tapi nggak akan sampai Oke. Sebentar. Ya. Siap, Mas, siap. Oke, teman-teman, sambil menunggu Mas TH ke belakang, Mince coba kurasi beberapa pertanyaan yang udah masuk ya. Nanti Mince pilih 3 pertanyaan dulu yang akan Mince sampaikan ke Mas TH. Jangan lupa kunjungi websitenya ya, teguhdaya.com. Itu berfaedah banget, serius. Dari zaman aku masih cupu, jadi investor cupu itu, website itu udah ada dan itu banyak, jujur banyak memandu lah, ngasih banyak pencerahan. Oh iya, tenang aja, ini IG live-nya nanti di save ya, jadi teman-teman mungkin yang telat masuk, telat join, nanti bisa tonton dari awal. Ya, sebentar ya, kita sambil pilih-pilih pertanyaan. Ini baru kali ini nih, kita kedatangan tamu IG live terus izin ke belakang nih. Mas TH doang nih. Oh iya, buku-bukunya Mas TH juga terbitan Gramedia, ada semua di Gramedia ya, dan mostly itu kayaknya bestseller semua. Dari zaman kuliah itu udah ada beberapa buku, sampai sekarang pun ada. Salah satu yang bestseller itu yang cover warna hijau, aduh aku lupa judulnya apa ya. Yang terbaru ada Cult Investor juga, itu tentang psikologi investasi, itu juga bagus. Pokoknya ada banyak lah, tinggal teman-teman cek aja di Gramedia, itu ada buku-bukunya Mas TH.